Guys, episode lalu kita sudah ngobrolin ide, cara bisnis, dan cara jualan 2022 via influencer marketing kreatif Anda. Namun hati-hati, salah pilih influencer bisa bikin Anda seperti kena flu dan kepala pusing terasa muter-muter. Adakah ide bisnis hingga cara jualan lebih advance menggunakan influencer pemasaran yang tidak sekedar bisa dipakai alias bispak influencer? Jangan kemana-mana, kita simak video dengan judul thumbnail asik, gak sekedar bispak influencer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan salam untuk Anda semua yang asik dan seru. Guys, terutama Anda generasi sebelum milenial, mohon jangan kebalik-balik ya dalam mengartikan judul yang tertulis di thumbnail konten ini. Judul ini tidak untuk diartikan sebagai influencer yang tidak sekedar bisa dipakai. Tetapi yang saya maksudkan adalah tidak sekedar pakai influencer. Gak ada bedanya ya. Atau kedua-duanya bermakna sama asiknya. Udahlah, daripada sulit bersilat lidah dalam membuat istilah, berikut ini ceritanya hingga uraian penjelasannya yang saya maksudkan. Begini guys, konten yang lalu kita sudah bahas ide, cara bisnis, dan cara jualan yang di 2022 sangat penting dengan menggunakan influencers marketing. Kali ini saya tambahkan dan detailkan pertimbangan-pertimbangan apa yang penting yang seharusnya menjadi perhatian dalam menentukan influencers marketing. Yang pertama, pertimbangkan kompetensi alias keahlian sang influencer. Guys, coba periksa isi, bentuk, dan kemasan konten kampanye bisnis Anda. Apakah cocok dan pantas di-endorse oleh influencer itu? Atau dengan kata lain, apakah influencer itu punya kompetensi, keahlian, serta seberapa populer dia terkait keahliannya mampu mempengaruhi audiens yang Anda targetkan? Jadi dalam hal ini, kalau Anda ingin cara jualan Anda dengan memanfaatkan influencer mampu menciptakan banyak pembelian oleh pelanggan, maka manfaatkan influencer yang diakui atau dipercaya pada bidang yang relevan. Yang kedua, pertimbangan yang gak kalah penting adalah kekuatan keterlibatan influencer tersebut di sosial medianya. Terkait hal ini, pertimbangan mendasar adalah di sosial media mana kebanyakan audiens Anda punya minat hingga engagement yang kuat. Kemudian periksa seberapa intens komunikasi hingga seberapa dekat influencers dengan audiensnya. Juga periksa bisakah influencer ini melibatkan audiens Anda. Yang ketiga, jangkauan demografis psikografis. Pertimbangan terkait jangkauan demografis psikografis, perhatian ditekankan kepada unsur-unsur seperti apa sih jenis konsumen yang ingin ditargetkan? Apakah pengikut alias follower, subscriber, atau komunitas orang ini relevan secara geografis? Juga apakah relevan secara psikografis? Terutama terkait minat hingga buyer persona yang ditargetkan perusahaan Anda. Yang keempat, ketenaran atau popularitas. Memilih influencer oleh karena mempertimbangkan tingginya tingkat ketenaran atau popularitas, haruslah Anda pikirkan masa-masa. Apakah sesuai antara budget dan impact yang Anda harapkan? Menggunakan influencer tenar atau terkenal memang sangat mungkin menghasilkan dampak yang kuat. Tetapi mungkin belum tentu apple to apple dengan budget maupun kecukupan kebutuhan promosi usaha Anda. Bagi perusahaan kecil hingga menengah, saya rasa lebih penting untuk menekankan 3 pertimbangan yang pertama di atas dalam memakai influencer. Kemudian pertimbangan terkait dengan ketenaran ini.
Periksa apakah influencer ini disukai. Apakah ketenarannya karena faktor kekaguman atau kecaman? Atau apakah mereka memiliki daya tarik massa? Faktor daya tarik massa yang besar inilah biasanya perusahaan besar memutuskan untuk memilihnya. Walau kini influencer terkenal atau artis populer seringkali bukan single influencer, single endorser, atau single promoter yang satu-satunya yang digunakan perusahaan. Seringkali secara bersamaan perusahaan memanfaatkan juga jasa influencer spesifik hingga micro influencer. Nah, itulah 4 hal yang saya maksudkan. Apakah Anda masih mengartikan sebagai influencer yang tidak sekedar bispak bisa dipakai? Atau tidak sekedar bisa pakai influencer? Suka-suka Anda lah. Yang penting asik-asik aja, usaha Anda tambah jaya. Ya, Pak ya? Guys, jika Anda merasa asik-asik saja, silahkan di-subscribe aja. Kalau belum puas, jangan sekedar subscribe, silahkan pukul loncengnya. Demikianlah guys, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Dadah.